Halo teman-teman, balik lagi dengan ASBIM di sini. Karena minggu ini manga One Piece libur, di video ini gue akan coba merecap seluruh momen-momen penting di arc Elbaf yang sepertinya akan punya impact penting nih ke cerita ke depannya. Gue akan coba recap dari mulai chapter 1126 di mana arc Elbaf pertama kali dimulai hingga chapter 1139. Oh iya, kalian komen aja ya kalau ada momen penting yang gue terlewat dan apa momen favorit kalian di arc Elbaf sejauh ini. Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Gua juga mau berterima kasih untuk Fikri RM, Angga Sony, dan Isyakti Daulay atas traktirannya ya. Buat kalian yang mau traktir, link sawerianya ada di kolom komen. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Kita mulai dari chapter 1126 yang memiliki 3 momen penting yang perlu kalian ingat. Pertama, karena telah membakar bendera Red Heart Pirates, Shanks dan krunya menghukum Bartok Club dengan cara menembak kapalnya hingga hancur dan tenggelam. Saat ini nasib Bartolomeo dan teman-temannya belum diketahui. Kedua, terungkap bahwa ternyata Garp masih hidup. Saat ini Garp sedang ditahan oleh bajak laut Blackbeard. Ketiga adalah posisi Lavitt. Pada chapter ini akhirnya terungkap bahwa Lavitt selama ini memata-matai pasukan revolusi. Dia terakhir terlihat di kantor pusat Umid Shipping milik Angkatan Laut. Di sini, pasukan revolusi berhasil menyabotase semua bondola ke Merijoa. Efeknya, terjadi krisis makanan bagi para Celestial Dragon. Menurut gua, ini salah satu momen yang perlu diingat karena Teach telah memberikan perintah kepada Lavitt. Oh iya, terakhir, Karibo yang mengetahui lokasi Pluton dan Poseidon juga berada bersama Blackbeard. Kita lanjut ke chapter 1127 hingga 1129 ya. Gua coba gabungin di sini karena chapter ini sebenarnya nggak terlalu banyak momen penting. Pertama, beberapa kru topi jerami diculik dan dibawa ke dunia RPG. Lalu mereka bertemu Sun God palsu yang ternyata adalah Road. Satu-satunya momen yang menurut gua kalian perlu ingat adalah Luffy saat ini bisa menggunakan teknik Gear 4 hanya di bagian tertentu aja. Luffy udah nggak perlu nih bertransformasi sepenuhnya seperti sebelumnya. Lanjut ke chapter 1130 ya. Nah, di chapter ini ada 2 momen penting nih yang perlu kalian ingat. Pertama, status Luffy. Menurut surat kabar, Luffy dikabarkan telah membunuh Vegapunk dengan bantuan bajak laut raksasa. Akibatnya, Bounty, Dory, dan Brogy kembali aktif dan masing-masing naik menjadi 1,8 miliar. Ini fitnah yang cukup mengkhawatirkan menurut gua karena hampir semua orang menganggap Luffy adalah pembunuh. Nah, selain itu, di surat kabar kita bisa melihat ada tanda X di tangan Luffy. Banyak yang berasumsi bahwa ini adalah tanda dari Vivi. Seperti yang kita tahu, Vivi saat ini sedang bersama Morgan yang punya perusahaan surat kabar. Vivi sepertinya ingin memberitahu kepada bajak laut topi jerami bahwa dirinya baik-baik aja. Nah, momen kedua adalah munculnya sosok Loki versi non-siluet untuk pertama kali. Diketahui Loki ditahan karena telah membunuh ayahnya sendiri, Raja Harald, demi mendapatkan buah iblis legendaris. Pada chapter ini juga terungkap bahwa ternyata Loki dan Hairudin adalah saudara. Oke, lanjut ke chapter 1131 yang memiliki 2 info penting yang perlu kalian ingat. Pertama, Loki sudah ditahan selama 6 tahun dan memiliki bounty spesial sebesar 2,6 miliar berry. Arti bounty spesial ini belum diketahui. Nah, info kedua, Robin udah potong rambut. Tujuannya agar Saul lebih mudah mengenalinya. Lanjut ke chapter 1132. Chapter ini nggak terlalu banyak info penting sebenarnya. Pertama, kita tahu bahwa Elbaf memiliki teknologi untuk melukis pelangi menggunakan batu matahari. Pelangi ini bisa digunakan sebagai jalur transportasi. Kedua, ada sebuah pesan dari seorang penjelajah bernama Louis Arnold. Dia memperingatkan agar orang-orang tidak berlama-lama di Elbaf. Nah, alasannya sayangnya belum kita ketahui. Lanjut ke chapter 1133 yang merupakan chapter yang cukup spesial nih untuk Robin.
Pada chapter ini, akhirnya setelah 22 tahun, Robin kembali bertemu dengan Saul. Jujur, ini momen pertama di arc Elbaf yang bikin gua nangis pas baca. Lanjut ke chapter 1134. Nah, pada chapter ini ada beberapa momen atau informasi penting yang perlu kalian ingat. Pertama, rencana Lilith. Di sini Lilith mengatakan bahwa dia membawa salah satu klon Vegapunk dari Egghead. Klon ini bukan seperti satelit. Klon ini benar-benar mirip dengan Vegapunk. Lilith mengungkapkan bahwa 20 tahun yang lalu klon inilah yang datang ke Elbaf. Nah, artinya mungkin dalam waktu dekat kita akan kembali melihat Vegapunk versi klon. Versi muda, karena klon tidak mungkin bertambah tua. Nah, terkait rencana Lilith, dia mengatakan bahwa dirinya ingin membangun laboratorium di Elbaf. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan kloningan Vegapunk dari wadah ini dengan aman dan memulihkan ingatan Kuma. Oleh sebab itu, Lilith dan Bonnie memutuskan untuk stay di Elbaf. Nah, lanjut, info kedua adalah anak-anak di Elbaf tidak lagi dilatih menjadi pejuang akibat reformasi yang dilakukan oleh Raja Harald. Gampangnya, kebanyakan anak-anak di Elbaf itu cupu, nggak suka kekerasan. Sangat berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya yang terkenal suka berperang. Lanjut ke chapter 1135 ya. Info penting pertama adalah untuk pertama kalinya kita diperlihatkan The Owl Library. Di sini adalah tempat di mana buku-buku Ohara disimpan. Pada chapter ini kita juga bertemu dengan Bibelot. Dia adalah kepala perpustakaan yang bisa membuat buku menjadi besar jika buku tersebut masuk ke teritori atau wilayahnya. Terakhir, pada chapter ini juga kita akhirnya melihat sosok Jarul, raksasa tertua di dunia yang berumur 408 tahun. Lanjut ke chapter 1136. Nah, pada chapter ini kita banyak dapat info baru soal Nika. Di sini terungkap bahwa interpretasi orang-orang terhadap Dewa Matahari atau Sun God itu berbeda-beda. Ada yang menganggap sebagai penguasa, dewa kebebasan, dewa tawa, hingga dewa penghancur. Menurut kitab Harley, dunia One Piece sudah mengalami 2 kali kehancuran. Nika selalu muncul di 2 masa itu. Kita belum tahu apakah Nika adalah sosok yang mencegah dunia mengalami kehancuran atau justru Nika adalah sosok yang membawa kehancuran. Oke, lanjut, di chapter ini juga terungkap bahwa luka tusuk di kepala Jarul diperoleh karena dia berusaha menghentikan pertarungan Loki dan ayahnya. Setelah Loki berhasil membunuh ayahnya, Loki sempat melarikan diri dan berlayar selama 6 tahun hingga akhirnya Shanks berhasil mengalahkannya dan menangkapnya. Terakhir, pada chapter ini salah satu anggota Holy Knights terungkap. Kita diperkenalkan orang bernama Gunko yang memiliki Arrow Fruit. Lanjut ke chapter 1137 dan 1138 ya. Gua coba gabungin di sini karena sangat berhubungan. Info penting pertama yang harus kalian ingat adalah menurut Road tidak ada lagi raksasa kuno atau Ancient Giant yang berdarah murni. Nah, tetapi darah mereka masih dapat ditemukan di beberapa raksasa. Artinya ada beberapa raksasa yang memiliki darah campuran dengan ras raksasa kuno. Nah, informasi kedua mungkin jadi salah satu info yang paling penting. Anggota Holy Knights kedua terungkap, yaitu Vigarland Shamrock. Shamrock adalah saudara kembar Shanks dan merupakan anak dari Vigarland Garling. Jabatannya adalah Commander, artinya Shamrock bukanlah orang yang menggantikan Garling setelah dirinya dipromosikan menjadi Gorosei. Hal ini dikarenakan jabatan Garling sebelumnya adalah Supreme Commander. Di sini Shamrock juga mengungkapkan bahwa Shanks pernah kembali ke Merijoa, tapi dirinya menolak untuk menjadi Celestial Dragon. Untuk kekuatannya, Shamrock bisa mengubah pedangnya menjadi Cerberus. Sepertinya Shamrock akan memanggil anggota Holy Knights yang lain karena dia gagal merekrut Loki. Oke, lanjut. Pada chapter 1138 terungkap gambaran masa lalu dunia One Piece dan ramalan masa depan melalui kitab Harley dan mural yang ditemukan Franky. Penjelasan detailnya bisa kalian cek di video ini ya, tapi intinya
Kitab Harley dan mural ini menjelaskan bahwa pernah terjadi dua perang besar dan perang ketiga akan segera terjadi. Oke, lanjut ke chapter terakhir, chapter 1139, di mana akhirnya identitas siluet misterius ini terungkap, yaitu Scooper Gaban. Gaban memiliki nama lain, yaitu Yasan. Dia merupakan suami dari Ripley dan memiliki anak bernama Colon. Gaban juga memiliki julukan Mountain Eater atau pelahap gunung dan utusan cinta. Diketahui Gaban juga merupakan tangan kiri Roger. Nah, pada chapter ini juga terungkap dua ras campuran baru, Dosundada dan Long Limb Necks, yang sepertinya gabungan dari ras leher panjang, kaki panjang, dan tangan panjang. Nah, itu dia seluruh recap informasi dan momen penting di Ark Elbaf per chapter 1139. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih paham dan bisa lebih menikmati Ark Elbaf selanjutnya. Coba komen dong apa momen favorit kalian di Ark Elbaf sejauh ini. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.